Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi sebelum belanja bulanan ini saya lagi cek stok dulu ya Mak. Cek sisa-sisa yang masih ada di rumah. Kayak garam, kaldu bubuk, sama mentega masih ada. Dan ini bumbu-bumbu juga masih penuh nih, jarang saya reload lagi karena masih ada di botolnya. Dan ini masih ada tepung terigu dan tepung cakra. Di bagian minuman-minuman sachet ini masih ada kopi banyak ya Mak. Ini kopi ayah saya nih masih ada. Masih cukup untuk kurang lebih 1 bulan. Mungkin nanti saya belinya yang ukurannya yang sedikit aja, yang kecil. Ini juga susu belum kepake. Belum saya mau bikin kue nggak jadi-jadi nih. Dan ini persediaan yang bersih-bersih. Nah, sisanya tinggal 1 box tisu sama sabun cair, masih ada 1 bungkus lagi. Lumayan, nanti saya nggak usah beli 2 pack nih sabunnya, cukup beli 1 pack aja. Kalau semuanya yang lain sudah habis, shampoo, odol dan lain-lain sudah habis. Di kulkas nih saya tempat nyimpen yang sudah terbuka atau menyimpan gula ya Mak. Ini masih ada nih 500 gram, tapi kayaknya kalau menjelang puasa nanti kayaknya gula 1/2 kilo aja saya kayaknya kurang. Harus beli lagi. Saya ucapkan selamat datang buat yang baru klik channel ini. Terima kasih sudah mau klik channel ini. Channel ini isinya tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang suka ngobrolin tentang apa aja, terutama soal hemat-menghemat pengeluaran belanja. Senangnya saya bisa ketemu meskipun via YouTube, bisa bertemu dengan mak-mak semua, subscriber baru saya yang bisa dibilang se-Indonesia ya Mak. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, ada yang dari Bandung, Bogor, Cianjur, Malang, mana lagi ya, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Masya Allah banyak banget. Aduh, saya merasa gimana gitu ya Mak. Kadang mendapat support dari emak-emak tuh benar-benar berarti ini buat saya. Makin banyak juga yang nonton video ini lalu sharing tentang keuangan rumah tangganya, itu sangat bermanfaat buat saya yang baca dan yang lain yang mampir di channel ini, lihat-lihat komennya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama cari solusinya ya. Siapapun orangnya pasti menginginkan gaji yang besar, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dan juga semua keinginan kita. Tapi kadang keluhan mah ada aja ya Mak, tiap bulan. Kalau gaji yang kita terima tiap bulan itu kita merasa kita nggak pernah cukup. Dan yang paling disayangkan orang-orang yang punya pekerjaan tetap tapi tiap bulannya tetap harus menombok alias berhutang kanan kiri untuk memenuhi kebutuhan. Dan menganggap kebutuhan hidup itu sulit dipenuhi selama hanya jadi karyawan aja. Padahal kalau keuangan kita diatur dengan baik, jadi karyawan juga bisa kok menutup kebutuhan dan bisa juga menabung dengan baik. Apalagi nih pendapatannya udah tetap, mestinya sih rencana keuangannya juga jadi lebih mudah. Jadi lebih baik kita hindari aja atau jauhi aja alasan-alasan yang membuat gaji kita setiap bulannya selalu kurang. Apakah itu? Simak terus videonya sampai tuntas ya. Siapa yang di sini suka hidup konsumtif, hidup boros, atau yang kekinian nih zaman sekarang nih bahasanya adalah hedon ya Mak. Nah, siapa yang suka hidup hedon? Kalau hedon itu berapapun uang yang kita punya itu pasti nggak akan pernah cukup. Dan tidak akan memperhatikan mana yang namanya prioritas dan mana yang bukan. Sekedar ikut tren aja semuanya dibeli. Begitu juga dengan model-model gimana ya Mak, wisata kuliner gitu ya. Banyak tempat-tempat baru udah menjamur gitu, terus kita yang datang itu hanya untuk
istilahnya sekedar posting di sosial media aja. Tapi mudah-mudahan kita nggak begitu ya Mak. Saat belanja bulanan biasanya sih semua barang kebutuhan pasti akan kita beli ya Mak, dengan alasan sebagai persediaan atau untuk stok. Tapi hal ini sebenarnya nggak perlu sih. Lebih baik kita membeli barang yang benar-benar sudah habis. Karena kalau kita selalu menyediakan stok di rumah padahal barang kebutuhan itu masih ada gitu ya, ini akan membuat anggaran kita nih jadi bengkak karena beli barang yang belum dibutuhkan. Jadi lebih baik beli barang pada saat barang itu habis. Dan berapa sih budget belanja bulanan mak-mak semua? Ya tentunya berbeda-beda ya Mak, beda rumah tangga, beda kebutuhan, beda kepala keluarga, beda pekerjaan, pokoknya beda semuanya. Tapi yang harus disamakan itu pengeluaran kita jangan sampai melebihi pendapatan kita atau penghasilan kita. Nah ini nih prinsip utamanya nih, pokoknya pegangi ini aja lah, jangan yang lain-lain. Pokoknya pengeluaran kita nggak boleh lebih daripada penghasilan. Sesuaikan semuanya gaya hidup itu dengan kemampuan. Ini wajib dilakuin pokoknya kalau kita memang mau uang belanja kita tetap aman sampai akhir bulan. Saya belanja di sini itu 1 jam itu sudah cukup ya Mak. Sudah keliling dari ujung A sampai ujung Z gitu. Pokoknya udah semua dikelilingin. Dikelilingin dalam arti karena saya memang membutuhkan barang-barang tersebut. Saya nggak mampir ke sudut-sudut yang memang barangnya saya nggak perlu. Jadi supaya kita nggak menghabiskan waktu tanpa tujuan, karena itu juga kan termasuk mubazir ya Mak. Jadi pastiin aja kita dari rumah udah tahu apa yang akan kita beli dan berapa uang belanja yang akan kita bawa. Kalau perlu ya dicatat dulu aja lah di rumah. Bisa lihat dari struk bulan lalu kita belinya apa aja dan bulan ini habisnya apa aja. Nah itu yang harus kita beli. Pokoknya kita nggak boleh lama-lama ada di dalam supermarket. Jadi ceritanya selesai belanja bulanan itu saya dan suami pulang dulu ke rumah ya Mak. Karena saya ada tempat tujuan lagi, repot mau bawa-bawa belanjaan karena naik motor. Jadi pulangnya saya ngajak anak saya nih, barangkali anak saya ada yang mau dibeli di toko perlengkapan seperti ini di Mr. DIY ya Mak. Karena saya mau cari storage dan talenan, karena talenan di rumah tuh tampilannya udah cantik banget. Dari warna coklat jadi warna hitam. Ya gitulah, namanya mak-mak kan keliling begini juga hiburan ya Mak. Tapi ingat, tidak boleh lama-lama dan gak boleh ngabisin budget. Karena belanja yang baik juga ditentukan oleh waktu kita belanja. Makin cepat makin baik, makin lama makin bengkak. Saya lanjut sambil unboxing belanjaan ya Mak. Ini unboxing belanjaannya itu sehari setelah saya belanja. Jadi kemarinnya karena saya pergi ke 3 tempat belanja bulanan, kemudian Mr. DIY-nya saya 2 tempat. Nah itu lumayan menyita tenaga juga, sampai rumah udah bawaannya udah tinggal pengen rebaan aja ya kan. Nah jadi apalagi kalau misalnya belanja bulanan itu unboxing pasti urusannya sama mencuci produk. Nah itu yang bikin males. Pokoknya capek deh, pokoknya itu bongkar tuh sekarung belanjaan dibongkar buat dicuci. Nah tapi ini sekarang udah bersih semua, ini udah dicuci semua keranjangnya, storage-nya, dan belanja-belanjaannya juga udah dicuci bersih. Jadi kalau keesokan harinya saya lakuin ini udah ada tenaga baru dan ada semangat baru lagi. Jadi gak akan males deh insya Allah. Kalau ngomongin tempat belanja, Mama suka punya tempat belanja favorit gak sih? Kalau saya ya cuman atu-atunya itu aja sih, karena harganya juga murah dan sering banyak promo gitu ya Mak. Pokoknya saya setia lah orangnya. Tapi kalau setia dengan satu tempat itu saya rasa sangat efisien ya Mak, dari segi waktu, tenaga, dan uang. Karena tuh kita udah menguasai lokasi belanja.
terutama yang harganya udah cocok sama kantong kita. Di tempat baru tuh pasti kita bakal nyari-nyari lagi lah sudut produknya di mana, di kalau nyari ini di mana, itu di mana, belum lagi nanti membandingin harga dulu. Kalaupun emang mau belanja di tempat baru, lebih baik memang disurvei dulu gitu ya, alias ya window shopping kecil-kecilan aja lah. Tapi harus diniatkan benar-benar untuk survei, bukan buat belanja. Mindset belanja. Nah, ini nih. Kadang kita bisa terjebak sama mindset kita sendiri ya, Mak. Mumpung promo, mumpung murah, mendingan beli sekarang aja, bulan depan belum tentu promo. Padahal kita tuh nggak butuh-butuh banget sama barang itu. Bulan depan juga bisa bayar kok lah. Ya pokoknya hal-hal seperti itu ya, Mak. Mindset seperti ini nih lebih baik sih mendingan dirubah aja. Yang namanya hutang tetap harus dilunasi dan ini tetap menjadi beban di bulan mendatang, bukan untuk seenaknya aja kita ngutang tapi lupa dan nggak tahu kapan bisa bayar. Kalau kita tipe orang yang nggak bisa bijak mengelola hutang, lebih baik sih memang jangan berhutang. Tapi kalau kita nggak mau menyesal di kemudian hari, di masa depan, itu juga lebih baik jauhi namanya berhutang. Kalau memang gaji kita mau aman sampai akhir bulan, kita memang harus punya budget untuk setiap kebutuhan. Nah, dengan kita nih disiplin seperti ini ya, Mak, ada budget, mau ini ada budget, mau ini ada budget. Keuangan kita nih akan lebih teratur. Punya keinginan, tentuin aja budgetnya cukup atau enggak. Kalau nggak cukup jangan maksa. Kalaupun ada budget, toh kita masih bisa survive tanpa punya barang tersebut. Jadi misalnya mau belanja baju, ada budgetnya, harus ada budgetnya. Mau jajan, tentuin juga budgetnya. Mau bayar kewajiban negara, tentuin juga budgetnya. Mau liburan begitu juga. Jadi pokoknya segala sesuatunya perlu di planning ya, perlu direncanain ya, karena Allah yang bisa menentukan segalanya. Dan ini yang terakhir nih, yang paling sepele, yang ya dianggap remeh gitu ya, Mak, dianggap receh lah, nggak penting lah ini. Itu maksudnya yang sering dilakukan ya, Mak, mungkin karena kitanya juga gitu, males. Nah, itu kita tidak mencatat pengeluaran. Nah, ini gimana caranya kita tahu kalau kita nih boros atau enggak, keuangan kita sehat atau enggak, kalau kita nggak pernah mencatat pengeluaran kita secara rutin gitu ya, tiap bulannya. Kalau ada yang nanya uangnya habis buat apa aja sih? Nah, itu kan kita pasti bete ya kan? Mungkin kita bete karena kita sendiri juga nggak tahu kemana uang kita pergi. Tapi kalau kita punya catatan, minimal kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Ini ya mohon maaf ya, Mak, ini saya nggak ada maksud untuk menasehati atau sok-sok pinter gitu ya, karena saya juga bukan ahli keuangan ya, Mak. Tapi ya ini sekedar reminder aja sih buat kita semua dan buat diri saya sendiri tentunya nih, supaya kita jangan sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang bisa mengurangi penghasilan kita. Bukannya nggak boleh, tapi tetap harus di planning, tetap harus ada budgetnya. Jangan mendadak dan jangan boros, itu ya maksudnya. Jadi mudah-mudahan mak-mak semua nangkep ya maksud saya. Dan agar supaya kita selalu mensyukuri pemberian yang Allah kasih. Semoga dengan semaksimal mungkin kita bisa menghindari hal-hal itu ya, Mak. Insya Allah keluhan kita soal gaji yang gak pernah cukup itu akan teratasi. Target awal cukuplah kita bisa hidup saja dengan gaji dan rezeki yang Allah kasih. Target selanjutnya bisa banyak menabung dan bisa memenuhi semua keinginan kita. Amin. Pokoknya yakin selalu rezeki itu adalah jaminan Allah ya, Mak. Belanjaan udah masuk ke tempatnya masing-masing. Jadi kayaknya sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya, Mak, dan menginspirasi mama semua. Ambil yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Terima kasih sudah nonton saya sampai sini, udah nemenin saya di video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.